Setelah cukup besar, buaya-buaya ini pun siap untuk dipanen. Di pabrik inilah daging dan kulit buaya akan dipisahkan. Kulit buaya Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang, banyak industri peternakan serta pengolahan yang juga terus berkembang. Gak cuma peternakan sapi atau ayam, bahkan di beberapa tempat ada industri pengolahan dan peternakan yang terbilang unik. Mulai dari ular, kura-kura, buaya, sampai paus. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Pengolahan bulu mink. Mungkin banyak orang yang belum tahu dengan hewan yang satu ini. Hewan ini adalah mink atau cerpelai. Cerpelai adalah salah satu spesies dalam keluarga musang yang berasal dari wilayah belahan bumi utara. Salah satu ciri khasnya adalah bulunya yang padat, lembut, mengkilap, dan sangat diminati di pasar. Bulu cerpelai biasanya memiliki warna coklat tua dengan sentuhan putih di tenggorokan, dada, dan bagian bawah tubuh. Terdapat juga varian cerpelai yang memiliki warna bulu sepenuhnya putih atau coklat muda. Karena tingginya peminatan akan bulu cerpelai yang sangat diminati ini, industri peternakan cerpelai tumbuh pesat. Cerpelai yang telah dipasangkan dan melahirkan anak-anaknya akan dibiarkan hingga usia menyusui selesai. Setelah mencapai ukuran yang cukup, anak-anak cerpelai akan dipisahkan dan ditempatkan di kandang pembesaran. Di dalam kandang pembesaran, cerpelai-cerpelai ini akan diberi makanan yang telah disiapkan di atas masing-masing kandang mereka. Setelah tubuh cerpelai berkembang dan memenuhi standar perusahaan, cerpelai tersebut akan diambil dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak khusus yang berisi gas beracun. Cerpelai yang telah tidak bernyawa akan ditempatkan dalam wadah rak untuk menjalani proses pengulitan. Kulit cerpelai yang telah terpisah dari bagian dalam tubuhnya akan dibersihkan terlebih dahulu dan ditempatkan di tatakan khusus. Selanjutnya, kulit cerpelai akan diberi label dan disortir sesuai dengan warnanya. Disinilah tahap yang paling krusial dimulai. Saat proses penyortiran berdasarkan warna, bulu-bulu cerpelai akan dideteksi oleh sistem komputer sehingga dapat disortir dengan detail dan variasinya. Kemudian masuk ke tahap akhir, di mana bulu cerpelai yang telah disortir akan diperiksa secara manual. Setelah dinyatakan lolos, bulu cerpelai akan dipacking dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kardus. Biasanya, bulu ini akan langsung dikirim ke pihak pengolah selanjutnya untuk digunakan dalam industri fashion, seperti pembuatan baju, jaket, dan produksi lainnya. Pengolahan buaya. Meski buaya merupakan binatang buas yang sering kali dihindari oleh manusia, namun di Brazil, buaya-buaya ini justru diternak dan diproses di pabrik. Proses ini dimulai dengan pengambilan telur-telur buaya di alam liar. Telur ini selanjutnya akan diambil untuk ditetaskan di peternakan. Bahkan tak jarang, proses penetasan pun dibantu oleh pekerja dengan cara manual. Setelah bayi buaya menetas, buaya ini selanjutnya akan dipindahkan ke tempat pembesaran. Nah, di sini buaya akan ditempatkan di kandang terpisah sesuai usianya. Bayi buaya yang masih kecil akan diberi pakan basah yang terbuat dari daging yang sudah dihaluskan. Barulah setelah cukup besar, buaya-buaya ini pun siap untuk dipanen. Di pabrik inilah daging dan kulit buaya akan dipisahkan. Kulit buaya akan diproses dan dijual sebagai bahan pembuatan tas dan lain-lain. Sementara daging buaya akan dipotong dan dikemas dalam kemasan khusus yang nantinya akan dijadikan sebagai produk makanan. Nah, di peternakan ini tidak semua buaya diproses nih gengs. Beberapa buaya yang sudah cukup besar akan dilepas ke alam liar sebagai bagian dari konservasi agar tidak punah. Proses pengolahan ular. Siapa sangka,
Ular yang kita kenal berbahaya dan banyak dihindari ini ternyata jadi mata pencarian dari sebagian besar warga desa Kertasura, Cirebon. Dimulai dari proses penangkapan ular, ular dari berbagai daerah pun ditangkap dan dikumpulkan. Ular berbagai jenis yang sudah dikumpulkan dalam karung kemudian dikirim ke tempat pengolah untuk ditimbang. Di tahap inilah tawar-menawar harga antara pengepul dan penjual disepakati. Barulah ular disortir sesuai dengan jenis dan ukurannya. Ular-ular ini kemudian dimasukkan dalam drum yang diisi dengan air hingga ular-ular mati. Tahap selanjutnya, ular-ular ini akan mulai dipisahkan antara daging dan kulitnya. Kulit ular inilah yang nantinya dijual untuk berbagai keperluan seperti bahan pembuatan tas hingga dompet, sementara daging ular akan direbus dan dijual sebagai bahan makanan. Gak cuma daging dan kulitnya saja nih gengs, empedu ular juga diproses untuk dijadikan sebagai ramuan. Sementara beberapa jenis ular dibiarkan utuh dan hanya diambil jeroannya saja. Ular-ular yang sudah direbus ini akan dibuat melingkar dan kemudian dikeringkan dalam mesin oven. Ular-ular yang sudah kering ini nantinya akan dijual sebagai bahan ramuan tradisional, terutama untuk pasar Cina. Nah, untuk ular yang berukuran cukup besar seperti piton, biasanya akan dipisahkan karena ular ini memiliki jenis kulit yang lebih mahal dari ular biasa. Kulit ular piton biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas untuk pasar Eropa yang harganya tergolong mahal. Pengolahan paus. Di Indonesia, perburuan paus di laut umumnya masih dilakukan secara tradisional. Namun, perburuan paus di Jepang memiliki pendekatan yang jauh lebih modern dan melibatkan penggunaan kapal besar serta peralatan canggih. Para pemburu paus di Jepang menggunakan kapal khusus yang dilengkapi dengan senjata harpoon gun berukuran besar untuk menembak paus yang menjadi target mereka. Biasanya, paus yang mereka buru adalah jenis mink yang relatif kecil dan mudah ditangkap. Setelah paus tertembak, paus tersebut akan ditarik ke kapal dan diikat dengan tali. Jumlah paus yang boleh ditangkap oleh Jepang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya untuk menjaga keseimbangan populasi paus. Paus yang sudah ditangkap akan diangkut ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut. Di sana, paus akan ditimbang dan diukur panjangnya. Kemudian, paus akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diangkut. Daging paus akan dibersihkan, dikuliti, dan dipisahkan dari tulang, lemak, dan organ lainnya. Setelah selesai diolah, daging paus akan dikemas dan diberi label harga sesuai dengan jenis dan kualitasnya. Kemudian daging paus tersebut akan dijual melalui berbagai cara, seperti lelang, pasar ikan, atau restoran. Pengolahan kura-kura cangkang lunak. Di Indonesia, menjadikan kura-kura sebagai makanan bukanlah hal yang lazim, tapi beda dengan Cina. Di Cina, sudah menjadi hal biasa kalau kura-kura biasa dijadikan sebagai santapan. Namun, bukan kura-kura biasa nih gengs, melainkan kura-kura cangkang lunak atau labi-labi. Dimulai dari pengambilan telur kura-kura, para pekerja peternakan akan mengumpulkan telur-telur ini dan meletakkannya pada tempat khusus. Telur yang sudah terkumpul ini kemudian akan ditutup dengan tanah dan dimasukkan ke tempat penetasan. Setelah 50-60 hari, bayi kura-kura akan mulai menetas dan keluar dari cangkang telur. Bayi kura-kura ini selanjutnya akan disortir sesuai ukurannya. Beberapa akan langsung dijual ke tempat lain, sementara sisanya akan dimasukkan ke kolam pembesaran. Bayi kura-kura yang sudah cukup besar nantinya masih harus dipindah ke kolam penangkaran. Di sini kura-kura akan diberi makan dengan pakan basah, sementara kura-kura yang sudah cukup besar akan diberi pakan kering. Nah, setelah cukup besar, kura-kura ini pun siap untuk dijual ke pasaran. Umumnya,
Kura-kura cangkang lunak Cina akan dibeli oleh restoran maupun tempat makan. Di sini, kura-kura akan diolah untuk dijadikan sup. Masyarakat Cina percaya, mengkonsumsi daging kura-kura bisa membawa keberuntungan. Pemrosesan burung merpati. Tahu nggak sih, gengs? Kalau di Cina ada peternakan kelas industri yang mengembangbiakan burung merpati. Yap, di Cina daging burung merpati cukup diminati sebagaimana daging ayam. Di peternakan ini, burung merpati jantan dan betina akan disatukan dalam satu kandang sampai mereka bertelur. Telur-telur ini selanjutnya akan diambil dan disortir untuk kemudian ditetaskan di mesin inkubator. Butuh 16-18 hari sampai telur-telur ini menetas. Setelah menetas, bayi merpati selanjutnya akan dikembalikan lagi ke kandang induknya. Nah, di sini bayi-bayi merpati akan dibesarkan oleh merpati jantan, termasuk memberi makan bayi-bayi merpati melalui paruhnya. Semua dilakukan oleh merpati jantan. Setelah merpati cukup besar, merpati akan diambil untuk diberi vaksin dan dipindahkan ke kandang pembesaran. Di tahap ini, burung merpati akan diberi pakan jagung dan pelet beberapa kali sehari dengan mesin otomatis. Para pekerja juga secara rutin akan membersihkan kotoran dari kandang merpati. Setelah cukup besar, merpati ini pun siap untuk dipanen nih, gengs. Beberapa akan dijadikan indukan, sementara lainnya akan dikirim ke pabrik pengolahan. Di sini burung merpati akan dipotong dan dikemas untuk dijual ke pasaran.